Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu surat Al-Ikhlas atau keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas atau dikenal dengan Kulhu termasuk surat pendek yang hampir semua umat Islam menghafalnya. Ayatnya yang pendek dan mudah diingat membuat surat Al-Ikhlas akan selalu dibaca setiap kali mendirikan sholat. Namun di balik ayatnya yang pendek, surat Al-Ikhlas memiliki tempat yang istimewa, karena melalui surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang tauhid dan keesaannya. Lantas apa saja keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari? Berikut keutamaan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Yang pertama, setara dengan sepertiga Al-Quran. Kandungan surat Al-Ikhlas sangat besar, yaitu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di sisinya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Surat Al-Ikhlas memang mengandung nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan dalam surat Al-Ikhlas mempunyai pesan tentang tauhid. Yang pertama, hanya Allah tempat bergantung. Yang kedua, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang ketiga, tidak ada yang setara dengannya. Menurut para ulama, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, "Apakah seseorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja?" Pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan, sehingga mereka pun berkata, "Siapa di antara kami yang mampu melakukan hal ini, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahul Wahidus Samad adalah sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Surat yang dimaksud adalah Al-Ikhlas. Yang kedua, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita istiqomahkan membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan, membuat seseorang dapat meresapi keberadaan Allah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung dan tidak ada sekutu baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa siapa yang sangat gemar membaca surat Al-Ikhlas akan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan
ketika orang itu menjadi imam dalam solatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tanyalah ia mengapa ia berbuat demikian. Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, karena surat ini mengandung sifat Ar-Rahman, dan aku cinta untuk membaca surat ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Kemudian yang ketiga, menambah rezeki. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas juga untuk menambah rezeki. Dalam riwayat Imam Tabrani dari Jarir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas ketika memasuki rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut dan dari tetangganya. Dikisahkan juga sebuah riwayat dari Abu Musa Al-Madini, dahulu ada seseorang mengadu kepada Rasulullah mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam kepadaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Orang itu mengerjakan perintah Rasulullah SAW. Tak lama pun Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepadanya hingga melimpah kepada tetangganya. Yang keempat, menjadikan seseorang masuk surga. Keutamaan surat Al-Ikhlas yang keempat adalah jika dibaca dengan sungguh-sungguh bisa menjadi penyebab seseorang masuk surga, insyaallah. Dituturkan Abu Hurairah, suatu hari ia sedang bersama Rasulullah SAW, lalu beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Abu Hurairah bertanya, apa yang wajib? Rasulullah SAW bersabda, telah wajib baginya surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Surat Al-Ikhlas juga dibaca bersama surat An-Nas dan Al-Falaq, memiliki keutamaan akan menjadi pelindung manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ini diajarkan oleh Rasulullah, dituturkan oleh Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya 3 surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan surat Al-Ikhlas, surat An-Nas dan surat Al-Falaq saat dibaca bersamaan bisa melindungi dengan izin Allah saat manusia sedang tidur. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW terbiasa membaca 3 surat tersebut sebelum tidur. Sesungguhnya apabila Rasulullah ingin merebah tubuhnya atau tidur di tempat tidurnya setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian beliau sedikit meludah padanya sambil membaca surat Qul huwallahu ahad dan surat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian setelah itu beliau mengusap kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau memulainya dari kepala, wajah dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Kemudian yang keenam, menjadi sebab dikabulnya doa. Setiap manusia selalu punya keinginan dan cita-cita dan memanjatkannya dalam sebuah doa. Jika ingin doa tersebut dikabulkan, maka saat berdoa dahulukanlah dengan membaca surat Al-Ikhlas.
Hadis tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dituturkan oleh Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, yang jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia berseru dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkan." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita dan menambah keimanan kita. Dan saya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.